Halo generasi kebanggaan Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Dan apa kabar semangat belajar kalian? Tetap semangat ya. Kali ini video pembelajarannya sambil jalan-jalan lagi. Wah, tahu nih kalian kalau sambil jalan-jalan kita bahas apa? Yaps, kondisi alam Indonesia. Video pembelajaran kali ini kita akan bahas kondisi alam Indonesia berdasarkan kondisi geologis, rupa bumi, iklim, serta flora dan fauna. Kalian simak materinya ya. Yang pertama, kondisi geologis. Posisi geologis suatu wilayah diketahui berdasarkan keadaan batuan-batuan yang terdapat pada tubuh bumi. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yaitu Rakean Sirkumpasifik dan Rakean Sirkummediterranean. Karena hal ini di Indonesia banyak terdapat gunung api. Gunung api dapat menyebabkan tanah pertanian menjadi subur. Wah, tidak heran kalau di Indonesia hasil pertaniannya lumayan melimpah. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi tempat kita hidup tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Nah, ada yang pernah rasakan gempa bumi? Ibu yakin semua pasti pernah rasakan nih. Di wilayah Indonesia juga terdapat pertemuan paparan. Paparan adalah wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan besar. Ada dua paparan yang terdapat di Indonesia, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Paparan Sunda berada di wilayah Indonesia Barat yang berhubungan langsung dengan benua Asia. Paparan ini mencakup wilayah semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan paparan Sahul berada di wilayah Indonesia Timur yang berhubungan langsung dengan benua Australia. Paparan Sahul mencakup wilayah yang sangat luas, membentang dari utara Papua hingga bagian utara benua Australia. Kondisi alam Indonesia yang kedua yaitu berdasarkan rupa bumi. Rupa bumi dikenal dengan relief bumi atau muka bumi. Relief muka bumi terdiri atas dua macam, yaitu relief daratan dan relief dasar laut. Nah, mari kita intip rupa bumi relief daratan Indonesia. Relief daratan yang pertama yaitu dataran rendah atau plains. Nah, dataran rendah adalah hamparan lapang tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu hanya sekitar 200 meter dari permukaan laut. Contoh dataran rendah di Indonesia atau plains yaitu dataran Madiun, dataran Surakarta, dan dataran pantai selatan Kalimantan. Relief daratan yang kedua yaitu gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Gunung di Indonesia ada Gunung Semeru di Jawa Barat, Gunung Kerinci di Sumatera Barat,
dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Serta masih banyak lagi gunung maupun gunung api yang ada di Indonesia. Relief daratan selanjutnya yaitu pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian beberapa gunung yang memiliki ketinggian berbeda-beda dan bentuknya memanjang. Contoh pegunungan yaitu Pegunungan Foja di Papua, Pegunungan Meratus di Kalimantan, serta Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Relief daratan selanjutnya yaitu Ngurai Atakenyen. Ngurai juga dapat diartikan sebagai lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang sangat curam. Contoh ngurai di Indonesia ada Ngurai Lembah Harau di Sumatera Barat, Ngurai Sianok di Sumatera Barat, dan juga Ngurai Pangandaran di Jawa Barat. Sekarang kita lihat rupa bumi Indonesia berdasarkan relief dasar laut, yaitu dangkalan. Dangkalan atau paparan adalah zona dasar laut terhitung dari garis surut terendah sampai ke kedalaman 100-200 meter. Paparan ini merupakan daratan di dasar laut dangkal. Contohnya, dangkalan Laut Arafuru yang terdapat di Pulau Papua. Relief dasar laut selanjutnya yaitu Gunung Laut. Gunung Laut adalah sebuah gunung yang naik dari dasar laut yang tidak sampai naik hingga permukaan laut, dan dengan demikian bukan juga sebuah pulau. Contoh gunung laut yaitu Gunung Batutara yang terdapat di Flores. Relief dasar laut yang terakhir yaitu Palung Laut. Palung merupakan cekungan topografi dasar laut dengan lebar relatif sempit, namun dari ujung ke ujung sangat panjang. Objek oceanografi ini merupakan terdalam dari dasar laut. Contoh palung laut yaitu Palung Weber. Dengan kata lain, palung laut merupakan jurang yang terdapat di dasar laut. Kondisi alam Indonesia selanjutnya kita lihat berdasarkan iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi. Nah, mari kita cek lagi iklim apa sih yang biasa terjadi di Indonesia. Letak geografis Indonesia berpengaruh terhadap keadaan alam iklim Indonesia. Yang pertama, Indonesia beriklim laut sebab wilayah Indonesia berupa kepulauan, sehingga banyak memperoleh angin laut yang mendatangkan banyak hujan. Iklim Indonesia yang kedua yaitu iklim muson. Iklim muson yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin monsun yang terhembus tiap 6 bulan sekali dengan berganti arah mata angin. Hal ini yang menyebabkan Indonesia musim kemarau dan musim hujan. Iklim di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata tinggi sepanjang tahun. Yang kedua, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lautan yang luas, sehingga Indonesia beriklim laut. Ini yang menyebabkan suhu kelembapan udara tinggi ya, sehingga curah hujan di Indonesia juga tinggi. Faktor yang ketiga yaitu karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga menyebabkan terjadinya angin muson. Angin muson ini berganti setiap 6 bulan, sehingga ada yang namanya angin muson barat dan angin muson timur. Kondisi alam Indonesia selanjutnya kita bahas berdasarkan flora dan fauna. Flora berarti tumbuhan dan fauna yaitu hewan. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika.
Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Wah, melimpah sekali ya keanekaragaman hayati Indonesia. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe asiatis. Contoh fauna bertipe asiatis yaitu gajah, badak bercula 1, tapir, dan juga buaya. Loh, kok hitam? Nah, ibu tahu nih, kalian semua sudah pasti tahu kan buaya itu seperti apa? Itu tuh yang sering bilang, sudah Miki makan? Tidak ada kira-kira yang marah kalau saya ceki. Nah, ini nih buayanya. Salah, maaf, ini dia. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga disebut tipe Australis. Contoh fauna tipe Australis yaitu landak, cendrawasih, nuri, dan juga kanguru. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan. Ciri atau tipenya berbeda dengan fauna asiatis maupun australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Fauna tipe ini disebut fauna endemis atau fauna tipe peralihan. Contoh fauna tipe peralihan yaitu anoa, komodo, kuskus, dan juga tarsius. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan para wisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan wilayah-wilayah lainnya, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Nah, pernahkah kamu datang ke tempat-tempat wisata? Jika memungkinkan, berwisatalah ke daerah wisata di negeri sendiri sebelum berwisata ke negeri lain. Keindahan alam Indonesia dapat kita nikmati juga di wilayah tempat kita tinggal. Lihatlah indahnya pemandangan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua, berupa hutan, sungai, danau, gunung, dan pegunungan yang tampak sangat mempesona. Ingatlah kalian, wahai generasi Indonesia, keindahan yang dimiliki oleh negara kita ini tidak semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan lapisan es, bahkan ada yang hanya dihiasi oleh padang rumput.